selamat pagi Mas Anggit. Gimana kita pagi ini? Ngobrol apa kita? Pagi ini kita mau ngobrol kelanjutan yang kemarin sih. Kemarin kita sudah ngobrol tentang visi pendidikan keluarga. Nah, setelah Visi sudah kita ceritakan, kita sharingkan, kita obrolkan. Sebetulnya tinggal bagaimana breakdown atau mewujudkannya di dalam keseharian. Tentu yang menariknya homeschooling ini kan kita jadi bisa menyesuaikan dengan situasi, dengan kondisi, dengan perkembangan usia anak, kebutuhan anak, ada kondisi orang tua juga, atau mungkin kondisi harian kita, mungkin ada hari-hari kita secara fisik sehat, secara mental oke. Ada kala kita mungkin sedang kurang fit atau butuh istirahat atau lagi hektik, mungkin ada atau lagi pekerjaan atau hal-hal yang perlu kita pikirkan yang lain. Jadi sebetulnya kalau aku melihat, katakanlah sudah 10 tahun ya, 10 tahun kita menemani proses UJNT, jalani proses ini, kita tuh memang cenderung fleksibel. Terus kan sebetulnya karena bergaul sama webinar-webinarnya Rumah Inspirasi kan jadi kita memahami, mempelajari, oh ternyata kurikulum tuh ada banyak metode ya. Terus kita bergaul dengan keluarga-keluarga di komunitas, di grup oase misalnya, kita jadi paham, oh iya ternyata memang metodenya bisa sangat beragam sesuai dengan keluarga kita masing-masing. Dan baru jadi tahu, oh ternyata keluarga kita tuh termasuk metode yang disebut sebagai metode campuran atau eklektik. Kan ada katakanlah metode-metode yang cukup besar atau cukup sering disebut itu, misalnya ada CM atau Montessori, Charlotte Mason, ada Montessori, terus mungkin ada yang berdasarkan agama gitu ya, ada yang Muslim, ada yang Kristen dan sebagainya. Nah, ternyata apa yang menjadi metode kita, kurikulum kita kayak cenderung campuran. Iya, betul. Disebutnya eklektik. Jadi apa yang bagus dari CM, misalnya tentang literasinya kita ambil. Montessori kata tentang logika. Aku nggak tahu ya, Montessori itu kayaknya kemarin kan Mama sempat belajar kan, sempat dapat beberapa insight dari sana kan. Ya mereka punya caranya, punya keseruannya, dan ada hal-hal baik yang bisa kita ambil dari situ. Betul. Nah, kalau buat kita sendiri kesehariannya masuk kategorinya sistem menu. Jadi sampai hari ini sistem menu, dan sepertinya kita cocok gitu. Sampai hari ini cocok. Karena memang kondisi kitanya, kondisi rumah kita juga cocok dengan cara seperti itu. Menu itu artinya kita punya target minimal, atau hari ini ada rencana, paling tidak ada beberapa poin yang mereka kerjakan dan selesaikan. Misalkan ya yang kalau yang dari kesehariannya dulu deh, misalnya anak-anak ngapain tuh kalau baru bangun. Jadi mereka punya tracker kan. Ada tracker kayak ya minum air putih. Terus rapiin tempat tidur. Terus mereka mandi pagi, sarapan. Terus ada kalau menulis masuk di itu ya, di jadwal bulanan ya. Jadi sebetulnya ada yang harian, yang kami harapkan mereka terbiasa melakukan itu setiap hari tanpa disuruh lagi. Habit tracker gitu ya. Itu punya habit tracker. Sama ada yang memang kegiatan sehari-harinya yang setiap bulan kita update. Iya, betul. Kadang-kadang sudah ada rencana seperti bulan ini, misalnya bulan Juni, nyata kan ada hari-hari Oji sudah ikut UKK secara online. Nah, otomatis masuk tuh jadwal UKK gitu kan. PKBM-nya jadi masuk di situ. Terus dan di antara kegiatan-kegiatan harian itu, kegiatan harian kita apa sih? Misalnya standarnya kan ada IXL, menulis, baca buku,
bahkan bersih-bersih, membantu kita masukkan di dalamnya. Membantu tuh juga kita cuma nulis membantu, tapi membantu kan luas, sebenarnya mereka bantu menjemur, buang sampah. Mereka bisa breakdown kan ke sesuai dengan apa yang ada sehari-harinya, tapi mereka sudah diminta untuk terbiasa melihat apa yang bisa mereka bantu. Oji misalnya udah bisa bantu masak nasi. Masak nasi tuh aku udah lepas dia kan. Walaupun masih perlu diingatkan. Oh iya, tapi maksudnya dia sudah paham. Kalau mengingatkan mah ya tetap gitu kan. Dia sudah paham takaran. Tapi dia sudah lepas tuh, maksudnya dia udah ngerti takaran airnya, apanya tuh dia otomatis cek nasi ya gitu. Itu dia sudah. Itu termasuk skill-skill dasar yang ingin ditanamkan sih ke anak-anak. Iya. Dan kenapa IXL? Karena menurutku sampai hari ini, sampai seusiaku saja, itu matematika itu kepake banget di semua segi urusan, semua yang urusan berkaitan sama teknologi, pekerjaan, ngurus jadwal harian, bahkan sampai istirahat pun gitu ya, itu semua ada hitungannya gitu. Iya, betul. Dan ternyata mengenal pola, mengenal sistem itu selalu ada kaitannya dengan logika, dan logika paling enak dibangun memang pakai matematika gitu. Iya, betul. Makanya bersyukur ada IXL online. Ada IXL, dan anak-anak sampai hari ini senang ya, maksudnya konsisten mengerjakan IXL. Terus katakanlah bahasa Inggris, itu jujur sih bahasa Inggrisnya spontan aja gitu, karena kan mereka nonton TV, nonton bahasa Inggris, terus ya main game itu juga kan. Oji main game, sering ngobrol juga sama teman-temannya yang dengan bahasa Inggris gitu. Dan ya waktu itu kan awal-awal Oji ketika mulai main game online itu kan suka nanya, ayah ini artinya apa, ini artinya apa. Sekarang kayaknya malah akhirnya aku kasih alat. Nah, Ji bingung nih kata-katanya apa, udah buka Google Translate gitu. Masukkan kata-kata yang Oji bingung, terus kemudian ya udah tinggal di copy paste aja gitu. Nah sebaliknya Oji mau balas, belum ngerti bahasanya apa, tulis bahasa Indonesianya dari Google Translate, paste deh gitu ke gamenya. Nah sejak itu Oji cenderung sudah nggak pernah nyelek-nyelek aku lagi gitu untuk urusan ngobrolnya di Minecraft. Sesekali aja aku intip, dia lagi ngobrol seru sama teman-temannya. Terus kadang-kadang ya nama juga anak-anak ya, atau apalagi Oji beranjak jadi remaja, kadang-kadang suka terpancing ingin ikutan komentar ala-ala lawan bicaranya, mungkin pakai bahasa-bahasa yang cenderung menyerang apa segala macam. Nah aku bisa masuk tuh di situ. Aku bisa bilang bahwa walaupun kita online muka nggak kelihatan, tapi pribadi itu tetap kelihatan. Iya. Itu yang akan menjadi brand kita di dunia online gitu. Walaupun kadang-kadang kita ingin menjadi orang yang berbeda gitu, mumpung online itu capek jadi orang yang berbeda. Jadi di situ masuk pembelajaran juga ya, tentang kepribadian, tentang pergaulan, bahwa ya selama kita bergaul sama manusia, ketulusan itu energi yang nggak bisa nggak bisa dibohongin gitu. Itu yang kemudian aku suka ngobrol. Terus kadang-kadang di meja makan kita kan suka cerita ya, nanya bahasa Inggris lah, atau kemudian Yanti mungkin menemukan hal-hal menarik di dalam kesehariannya. Dia suka nanya, Yanti tuh paling banyak nanya tuh. Makin kesini makin pertanyaannya makin banyak, makin seru gitu ya gitu. Karena dia baca buku pengetahuan dan sebagainya. Nah itu yang kemudian jadi pintu masuk belajar kita. Dan ngobrol itu menjadi bagian dari keseharian. Betul. Baik waktu makan maupun waktu sebelum tidur. Itu berusaha banget disempatkan. Kalau sebelum tidur tuh kita refleksi ya, maksudnya berusaha selalu sebelum tidur aja. Itu kita refleksi dulu, kumpul apa yang sudah dicapai hari ini, terus apa yang disyukuri, terus besok apa rencananya. Iya, betul. Supaya kemudian paling tidak di dalam jadwal yang sangat fleksibel ini kita tetap punya arah, punya rencana, hal-hal minimal yang bisa kita selesaikan. Iya, walaupun kita di rumah aja gitu kelihatannya tetap produktif. Tuh, jadi bisa dibilang keseharian kita itu sangat
fleksibel, ya. namun tertatanya dengan menu sebetulnya. Dan saya lagi boleh banget dirubah, boleh banget diganti sesuai dengan situasi. Tapi kan kalau diingat-ingat dulu kita juga kayaknya pakai sistem menu itu kan dari umur berapa ya anak-anak itu? Bisa dibilang ketika anak-anak sudah bisa mulai kontribusi 7 tahun apa 8 tahun ya gitu ya. Maksudnya Yanti usia dini aja kan kita masih sebenarnya nggak pakai jadwal. Yanti pun juga kayaknya aku nggak ingat dia pakai jadwal ya, tapi lebih ke checklist ya. Maksudnya aku lebih anak-anak tuh checklist gitu, apa yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan di usia mereka. Tapi maksudnya kan banyak sekarang tuh kan usia 5 tahun, 6 tahun tuh jadwalnya apa ya, gimana gitu. Makanya aku ingat-ingat aku kayaknya nggak terlalu juga yang jadwal gitu waktu anak-anak masih kecil itu kan. Salah satu yang menarik dari perbincangan semalam di grup yang kita hadiri itu kan, yang grup webinarnya Rumah Inspirasi itu, ada orang tua yang khawatir anaknya umur 7 tahun nanti ketinggalan gitu, karena dia lagi punya adik, terus adiknya lebih butuh perhatian, nanti kakaknya nggak belajar dia takut ketinggalan gitu. Di situ aku juga merenung juga gitu. Ya dulu aku sempet loh ada di fase itu gitu, fase khawatir Oji nggak bisa baca waktu itu. Aku ingat banget itu Oji. Mungkin karena dulu aku pernah diceritain sama orang tua aku umur 4 tahun tuh udah bisa baca. Walaupun aku nggak inget sih, tapi bisa jadi iya, karena kan TK itu kan usia-usia mungkin otak kita nggak terlalu ingat secara detail keseharian, tapi mungkin juga gitu. Nah, karena dapat cerita itu dan aku merasa Oji juga bisa begitu nih dulu ketika katakanlah lagi usia masih kecil banget ya, maksudnya ilmu parenting disertai pengalamannya belum seperti sekarang gitu. Kita malah mungkin belum belajar gitu, maksudnya belum belajar tuh belum yang kayak sekarang mendalami gitu. Seperti sekarang, menganggap ini sebagai sebuah hal yang penting. Nah, apalagi pas waktu itu kan ada teman sebayanya ya, yang walaupun cuma selisih 8 bulan tapi ternyata memang kemampuan verbalnya kan lebih tinggi, jadi dia udah bisa baca, udah bisa bahasa Inggris, cerewet apa segala macam. Sementara anak kita kan waktu itu cenderung lebih diam sih, lebih pendiam gitu. Nah, aku ingat waktu itu aku sempat memaksa Oji untuk bisa baca dan ya ini kalau aku ceritain aku sedih gitu, dan tapi itu menjadi pelajaran banget bahwa karena aku ngeliat waktu itu kan aku memaksa Oji baca di usia 4 tahun itu gitu. Tapi kemudian setelah aku sempat keras gitu ya, dan agak kasar karena ingin dia membaca, tapi setelah itu aku nyesel banget, bahkan nyeselnya sampai hari ini kalau lagi cerita ini, kalau aku sharing ke podcast sebetulnya sebagai bagian dari berbagiku saja. Siapa tahu mungkin ada orang tua yang mengalami hal yang mirip gitu ke anaknya, kok nggak kayak anak yang lain gitu, terus dipaksa jadinya kasar gitu ya. Nah, tapi setelah kemudian aku terima dalam artian tiap anak belajarnya beda-beda, kecepatan beda-beda, aku di situ sudah nggak terlalu memaksa Oji untuk bisa baca pada saat itu. Tapi kan mungkin saat itu tuh kan ada faktor lingkungan juga sih, Mas. Justru itu. Gitu. Aku rasa sih kalau kita mungkin waktu itu kita sudah belajar parenting gitu ya, kita pasti sudah lebih santai sama orang komentar. Kok belum bisa baca? Kok temannya ini sudah bisa baca? Itu mungkin kita lebih cuek aja gitu kan. Itu dia betapa pentingnya menambah ilmu, memperluas mindset, banyak denger. Untung banget lah sekarang teman-teman katakanlah teknologi bisa membuat kita jadi bisa lebih banyak belajar tanpa harus ketemu langsung sama mentornya, atau kemudian paling nggak kan dapat insight dari podcast, dari obrolan sehari-hari. Nah, menariknya setahun setelah itu aku ingat banget kok tiba-tiba Uji cekikikan. Usia berapa? 5 tahun tuh ya lah, gitu. Jadi terus dia lagi senang komik waktu itu ya, terus senang nonton Doraemon. Dia senang nonton Doraemon tuh. Terus ada komiknya. Dia selalu ngikutin film Doraemon tuh tiap minggu ya. Iya, terus ketemulah komik-komik Doraemon itu. Betul. Terus tiba-tiba suatu hari aku ingat dia cekikikan. Ketawa terus gitu. Kenapa? Tiap baca komik. Kenapa Ji kok cekikikan gitu. Terus iya nih soalnya Nobitanya gini. Kok dia bisa baca, menceritakan. Iya, Coba lihat bukunya gitu. Begitu lihat komiknya,
oh bener, kamu bisa baca, coba nih baca. Terus akhirnya dia bener-bener bisa baca setelah dari itu. komik gitu. Wow, di situ aku dapat sebuah magic moment gitu ya, bahwa bener ya, kita ini belajar karena apa yang kita suka dan apa yang kita butuh gitu. Ketika anak suka, katakan anak butuh, mungkin anak belum terlalu butuh belajar, kita yang butuh anak belajar supaya apa, anak kita, supaya kita bisa memperbandingkan anak kita sama orang lain, dan itu kan nggak adil buat anak-anak gitu. Nah, ternyata ketika Oji suka dengan Doraemon dan dia tahu bahwa dia butuh membaca supaya bisa ngikutin cerita di buku itu, dia membaca. Iya. Ya tentu katakanlah dasar-dasar fonetiknya, misalnya B ketemu A jadi ba, atau D ketemu A jadi da, sudah pernah diperkenalkan. Tapi kan selanjutnya dia yang memecahkan sendiri. Gitu. Dan aku ingat Yanti juga sama ya caranya, maksudnya dari komik juga. Maksudnya di Lala kakaknya senang komik, betul. Terus Yanti juga tuh bacanya juga sama loh. Ya karena Oji sudah pernah melewati fase itu, dan aku sebagai ayah memahami, oh gitu ya cara anak belajar ya. Dan udah makanya pas udah Yanti lahir, maksudnya Yanti seusia Oji itu udah lebih santai banget kita ya, maksudnya nggak khawatir juga gitu jadi anak tuh. Kita memahami bahwa tiap anak punya keunikan, tiap anak punya kelebihan, tiap anak punya waktu dan cara belajarnya masing-masing. Dan aku ngeliat, oh tugas kita bukan maksa anak belajar, menemani prosesnya dan menghadirkan sebuah lingkungan atau alasan gitu, sehingga kemudian anaknya tuh terdorong untuk kemudian mempelajari itu gitu. Contoh sederhananya misalnya Oji sekarang dengan digital, dia lagi mengedit video gitu ya. Kan tidak bisa dipungkiri dia terpapar dengan banyak mentor dia di Minecraft misalnya. Dia lihat dia banyak belajar cara mainnya melalui YouTube, dan dia mungkin pernah mendengar, ya Oji udah mulai tahu duit kan gitu. Dia pernah mendengar bahwa ya seorang YouTuber penghasilannya bisa ratusan juta dan sebagainya gitu. Nah, dia punya tabungan video-video yang memang kemudian mungkin nanti di podcast yang yang lainnya kita bisa ngobrol seputar mental produksi konsumsi ini gitu. Karena itu juga jadi salah satu, paling sering juga tuh orang juga nanya jadi salah satu kurikulumnya kita, atau kemudian visi pendidikan keluarga kita adalah menjadikan diri kita dan anak-anak kita sebagai orang-orang yang produktif. Jadi tidak hanya menggunakan teknologi sebagai alat memasukkan informasi ke kepala, tapi juga kontribusi ilmu pengetahuan yang sudah kita olah sendiri gitu. Sehingga ini kita tidak menjadi diperalat sama alat-alat kita, tapi kita gunakan alat-alat kita untuk berbagi apa yang sudah kita olah di dalam diri kita. Nah, itu kan juga terjadi di dalam bagaimana Oji mengolah videonya. Dia sudah bikin, karena memang aku yang ngarahkan kan, jangan cuma main, kalau bisa sambil direkam. Kalau aja dulu waktu kecil Oji udah ada teknologi gini, gamenya aja udah ayah rekam, ya upload terus gitu. Tapi aku ingat yang game direkam itu kan dia yang awalnya pengen jadi YouTuber itu. Kan dia kan yang datang sendiri ke aku gitu ya, maksudnya pengen punya YouTube, pengen videonya pengen direkam, itu kan keinginan dari dia ya. Itu usia berapa tuh? Usia 7 tahun ya kayaknya. Ya 7 atau 6 tahun ya? 8 tahunan lah, karena dia kan baru mulai pegang Minecraft tuh 7 tahun. 7 tahun deh kayak. Itu mulai keinginan pengen jadi punya YouTube itu dia sendiri ya gitu. Dan ya ketika kemudian aku bisa mengedit video-video awalnya, beberapa video awalnya, dia kan punya channel YouTube Dunia Olympus itu kan. Mau naikin di situ, lama-lama akunya sendiri yang keteteran karena seharian ngerjain. Jangankan videonya Oji, videoku aja masih banyak nih tabungannya gitu, belum diupload. Dan menariknya tuh pas usia baru ini ya, maksudnya usia 10 tahun ini, ternyata Oji tuh diam-diam ngamatin gitu, dia ngerekam terus, tapi videonya kayaknya nggak sempat diolah, nggak naik-naik, mungkin dia ada. Terus ya itu dia datang juga ya, bilang pengen bisa ngedit video supaya tabungan videonya bisa naik ke dan di situ aku kasih tantang gitu. Aku kasih insentif juga. Karena kenapa kemudian di sini difokuskan atau maksudnya dikasih reward dan sebagainya, ada insentif di situ. Ibaratnya dia kalau selesai satu video
dia ibarat punya tabungan 10.000 rupiah lah gitu. Nah itu yang nanti dia bisa konversi jadi hal-hal yang dia pengen. Katakan dia lagi pengen mouse yang lebih enak dipakai main game, harganya sekian ratus ribu misalnya. Ya udah, kamu berarti bikin berapa video. Nah itu bikin dia terpacu ternyata untuk kemudian ngedit sendiri, ngerender sendiri. Nah, aku sebagai orang tua tinggal mengamati proses, sesekali melihat hasil untuk kemudian sama sekali-kali ini alatnya. Ya, terus sambil kasih feedback gitu. Tapi juga jujur aku memang membiarkan anak-anak itu berkreasi sesuai dengan apa yang ada di kepalanya dulu. Baru setelah dia jalan, kalau dia nanya aku kasih feedback, atau aku mungkin sesekali tengok baru kasih feedback. Tapi tidak kemudian nongkrongin bahwa dia harus gini. Khawatirnya nanti kreativitasnya malah jadi mandek gitu. Bahkan kalau dilihat di video-video terakhir itu kan dia ngasih bumper di depan sama belakang, itu kan dia inisiatif dia. Aku juga nggak tahu dia belajar dari mana, dan malah beda banget dengan cara Mas Andit membuat video sebelumnya gitu. Jadi ini benar-benar gayanya Oji bagus gitu. Banget buat aku. Jujurnya aku kagum gitu loh dengan cara dia menemukan itu gitu. Oke, gitu. Dan aku malah jadi belajar itu ya, bisa ngambil bumper gratisan ya gitu. Tapi ya itu jadi dan dari situ kan aku bisa ngasih tahu cara ngedownloadnya, cara ngeditnya, terus gimana cara memasukkan sesuatu, menghapus elemen di dalamnya dan sebagainya. Itu menjadi bagian pembelajaran karena apa, dia punya tujuan mau ngerjain apa. Dari situ masuk itu pembelajarannya lebih mudah. Kita bisa masukkan nilai-nilai moral di situ juga. Kita bisa lebih mendorong. Kalau kamu mau jadi video editor, maka Excelmu harus lebih. Kalau mau lebih jago lagi, maka Excelnya perlu lebih bagus lagi gitu. Itu pentingnya matematika. Kalau nggak bisa nyampe di level ini. Baru dia bisa reflektif kan, itu juga ya. Kalau diam-diam ternyata udah bisa perkalian apa segala macam, dari mana kan? Kalau bukan dari dibantu sama Excel, kejadian. Nah, jadi kalau ngomong soal jadwal keseharian, kurang lebih begitu sih di keluarga kita. Plus nanti kadang-kadang ditambah juga dengan kegiatan-kegiatan tambahan. Iya, yang di luar itu ya, di luar jadwal gitu. Kayak sekarang tuh mungkin Oji kan sama Yanti lagi ngikutin itu tuh kelas amati sekitar untuk pengamatan burung dari Kaisan gitu. Itu kan juga seru gitu. Terus ada nanti beberapa hari lagi ada kelas untuk Yanti, ada orang tua homeschooling yang berbagi tentang pengetahuan seninya, karena Yanti senang gambar. Hari-hari Yanti itu jadwalnya EXL dan menggambar. Kalau menggambarnya pakai layar, maka dia menggambar pakai tablet. Tapi kalau enggak, ya dia gambar pakai pensil dan kertas gitu. Jadi dia banyak mengeksplor gambar ya. Dia lagi senang gambar, bahkan akhir-akhir dia lagi kena sama video editing. Jadi ada aplikasi edit video gitu yang kemudian harus berbayar karena murah sih 20.000 gitu ya, tapi dia berbayar untuk kemudian mendapatkan fitur yang dia suka gitu. Di Lala Yanti tuh dapat hadiah itu kan dari bonus, dapat rezeki alat tablet dari omnya yang kemudian itu membuat dia kayak melesat gitu kemampuan berkaryanya. Dia bisa langsung masuk lagi tuh ke mental produksinya. Tadinya kan dia input begitu kemudian dikasih Instagram yang di private, kita yang atur, tapi di situ kesempatan dia buat berbagi, buat kemudian mengupload karya-karyanya, ya sesekali berinteraksi sama teman-temannya yang seminat dan sebagainya. Dah, di situ seharian yang lain ya lebih bebas. ke waktu luangnya banyak kok sebenarnya anak-anak kita itu ya. Terlihat banyak. Dan, tapi maksudnya itu adalah yang dibutuhkan juga. Semuanya belajar gitu maksudnya. Kadang mereka bantu aku di dapur gitu kan. Bikin kue bareng atau berkebun gitu. Banyak hal yang bisa dieksplorasi sih di rumah gitu yang. Dan sekarang mereka lagi punya hamster kan. Hamster itu juga pembelajaran juga. Sangat ngebantu banget nih selama pandemi itu. Betul-betul mereka ketemu kebahagiaan. Iya, jadi nggak ngelihat keluar gitu. Katakanlah dulu waktu sebelum pandemi kan kita ada jadwal
kegiatan di luar. Ada apa di jadwal bulanannya itu selalu ada agenda keluar tuh katakanlah ketemu 2 minggu teman-teman sekali di komunitas. Ada jadwal mereka renang juga gitu. Oji itu bisa Senin sampai Sabtu renangnya seminggu 5 kali. Tapi Rabu kita off kan karena ada kegiatan komunitas. Tapi Uji itu sudah di level sudah boleh setiap hari di klubnya itu. Yanti sudah 4 masuk, kali seminggu. Iya sudah bisa 4 kali. Jadi udah mereka berdua udah hampir sama jadwalnya sebetulnya. Iya. Jadi ada kegiatan itu dan ketika pandemi kita nggak bisa keluar renangnya cuti dulu. Ya bersyukur ada hamster ini. Ada hamster terus. Terus kadang-kadang kita juga kasih minta mereka olahraga. Skipping. Apa yang bisa di dekat rumah apa? Ya skipping. Ya kalau sekarang juga ya ada jadwal ketemuan juga sama teman-teman klubnya ya, sama coachnya itu olahraga bareng lewat Zoom. Itu Oji ya. Itu Oji. Nah itulah sebetulnya keseharian kita yang mungkin kalau nanti teman-teman mungkin yang menyimak podcast ini atau mendengarkan lagi sebulan ke depan atau mungkin 2 bulan ke depan bisa jadi sudah ada adjustment, juga, ada yang berbeda, mungkin ada hal yang menarik. Iya. Makanya bikin podcast kami karena mengikuti perkembangan anak-anak. Memang menarik sekali loh perkembangan itu. Tadinya kita nggak kepikiran sih mau bikin podcast gitu ya. Ternyata ngobrolin ini. Oh iya, ya kayak semalam gitu kan di grup ada yang bilang visi pendidikan itu loh yang kayaknya anak-anak udah gede terus kayaknya merasa gimana masih baru ngobrolin visi pendidikan sih. Rasanya gimana kalau baru mau ngomongin visi pendidikan gitu. Iya, nggak perlu lah gitu. Tapi ya setelah kita pertimbangkan ngobrol-ngobrol begini memang menjadi sebuah alat buat kita melihat lagi oh iya ya anak-anak kita sedang menjalani sebuah proses yang menurutku asik dan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang akan mereka butuhkan di masa depan. Iya. Gitu mah. Sip? Iya betul. Ya, oke. Terima kasih loh teman-teman sudah menyimak. Sampai kita ketemu lagi di podcast yang berikutnya. Podcast Keluarga Nandito yang berikutnya. Bye bye. Dah.